Salam Bapak dan Ibu Guru hebat. Hari ini kita akan sharing tentang grafik. Grafik adalah gambaran pasang surutnya suatu keadaan atau data dengan garis atau gambar. Fungsinya untuk menggambarkan data-data yang berupa angka ke bentuk yang lebih sederhana dengan teliti dan menjelaskan suatu perbandingan dari objek atau peristiwa yang berhubungan dengan singkat dan jelas. Pertama, kita siapkan dokumen yang akan kita buat. Dokumen ini akan dibuat untuk menjadi laporan. Misalkan, perkembangan tentang berat badan dan tinggi badan siswa kelas 1 SD Nusantara. Pertama, kita atur dulu kita tata di penataan potret. Atas 3, bawah 2, kiri 3, kanan 2. Setelah itu, kita akan klik sisipkan. Kita pilih pada menu diagram. Pada menu diagram ini ada 4 pilihan, yaitu batang, kolom, garis, dan lingkaran. Dan yang paling bawah yaitu kita bisa masukkan juga data dari Google Spreadsheet. Kita menggunakan yang paling atas dulu, yaitu diagram batang. Di sini tergambar diagram batangnya. Di Google Doc sudah tersedia template-nya. Kita tinggal mengisi data-datanya saja. Kita punya data, misalkan data tentang berat badan dan tinggi badan pada anak usia 7 tahun yang ada di SD Nusantara. Klik sisipkan, pilih gambar, pilih diagram batang. Nah, di sini kita bisa mengedit atau mengubahnya dengan data yang kita miliki. Caranya, kita klik grafiknya. Kemudian, di sebelah kanan ada pilihan buka. Di sebelah sini, dan kita buka dari sumber atau open source. Nah, ini adalah diagramnya. Bisa kita ganti judulnya. Kita ganti misalkan berat badan siswa, perkembangan berat badan siswa. Untuk period, ini bisa digantikan dengan semester. Lalu, untuk nama-nama ini, tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, dan seterusnya bisa kita ganti. Tim itu bisa kita gantikan dengan nama. Ini kita gantikan dengan nama siswa. Kita mengambil data yang kita kerjakan tadi di sini.
Ini masih data yang lama, maka perlu kita perbarui. Klik perbarui. Maka akan tampil diagram atau data yang sudah kita tulis dan kita buat tadi. Hal ini sama dengan membuat grafik yang lain. Kita bisa klik sisipkan, lalu diagram. Kita bisa memilih, ada kolom, ada garis, ada pie atau lingkaran. Kalau kita ingin mengubah, kita bisa klik judulnya lalu kita ganti. Misal kita ingin ke kolom lingkaran. Nah, kita klik di dalam diagramnya. Kita membuka di bagian sebelah kanan sendiri. Kita buka sumber atau open source. Di sini bisa kita ganti dengan data yang kita miliki. Misalkan data hobi siswa. Lalu untuk tim 1 sampai tim 4 ini dan tim lainnya itu bisa kita ganti dengan nama siswa. Caranya kita edit di bagian atas. Lalu kita kembali ke dokumen kita yang awal tadi. Ini masih data lama dan perlu kita perbarui, kita klik di sini. Untuk yang selanjutnya, kita juga bisa menyisipkan untuk membuat diagram yang lain. Misal diagram kolom maupun diagram garis. Sekarang kita coba untuk diagram kolom. Caranya sama dengan yang awal, kita klik pada kotak diagram ini, lalu kita buka sumber atau open source bagian kanan, ada tanda panah, kita klik, buka sumber, kita tunggu beberapa saat, lalu kita bisa ganti dengan judul yang kita inginkan. Lalu kita ganti dengan namanya. Period ini adalah semester. Kita ganti dengan semester. Lalu kita kembali ke awal. Di sini masih data lama dan kita akan perbarui. Nah, ini adalah data kolom. Yang selanjutnya, kita bisa menyisipkan juga dengan data diagram yang lain. Sisipkan, diagram, garis. Sama caranya dengan yang tadi, kita klik, lalu kita buka yang open source atau buka sumber. Kita bisa ganti datanya dengan data anak. Setelah kita kembali ke sini, maka kita perbarui data. Nah, data akan berubah sesuai data kita buat tadi. Demikian teman-teman, cara untuk membuat diagram batang, diagram garis,
diagram lingkaran maupun diagram kolom. Salam Bapak dan Ibu guru hebat.